Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang fasal yang menjelaskan nisab buah-buahan dan tanam-tanaman. Jadi ada buah-buahan dan tanam-tanaman itu berapa nisabnya. Kemarin kita sudah bahas kalau misalkan emas sudah mencapai 20 miskol atau 85 atau 89 gram, maka zakatnya adalah 2,5%. Jadi 2,5%. Nah, kalau misalkan perak sudah mencapai 200 dirham, maka juga zakatnya adalah 2,5%. Itu simpelnya kalau misal di Indonesia ya kan, 2,5% atau 1/2 zakatnya. Maka zakatnya 1/2 miskol gitu kan, atau 2,5%. Kemudian kita bahas di sini lagi. Faslun, adapun pasal wanisabu zuru'i, nisab tanaman, wasimari dan buah-buahan, satu ausuqin. Jadi nisabnya itu 5 wasaq. Minal wasaqi, kata dari ausaq itu, ausuqin itu adalah minal wasqi, diambil dari kata wasqun. Masdarun di sini diambil dalam bentuk masdar. Masdarun ini dalam bentuk masdar, kemudian bimaknal jam'i, yang mana maknanya tersebut jamak. Ausuq itu maknanya atau penggunaan bahasanya di situ adalah jamak daripada wasqun. Li'annal wasqa yajma'u sirani, yaitu mempunyai, karena wasqun itu yajma'u mengumpulkan sirani, beberapa centak. Wahia ay khamsatu awsaqin di sini, dan 5 wasaq itu sama dengan alfu wasitumiatin ritlin bil iraqi. Jadi di sini alfun wasitumiatin ritlin, 1.600 kati. Jadi 5 wasak itu sama dengan 1.600 kati. Nah, kalau misalkan 1.600 kati atau wasak itu sama dengan 1.200 kilogram. 1.200 kilogram. 1.200 kilogram sama dengan 12 kuintal.
Nah, jadi kalau misalkan teman-teman punya 12 kuintal, itu sudah masuk dalam kategori sudah dia berhak untuk mengeluarkan zakatnya. Jadi 1.200 kg atau 12 kuintal itu sudah masuk dalam kategori zakat. Ya, jadi harus mengeluarkan zakatnya. Sudah pas, sudah itu. Ritlin bil Iraqi. Jadi menurut hitungan Irak. Wa fil ba'din nusakhi bil Baghdadi, dan sebagian naskah yang lain itu menurut ukuran Baghdad. Famazada, dan apabila lebih dari 5 wasakh, fabihisabihi, maka hitungannya ya tetaplah, maka diperkirakan saja menurut kelebihannya tersebut. Waridlun Baghdadin indan Nawawi. Waridlun Baghdadin fabihisabihi waridlun Baghdadin, diperkirakan saja menurut kelebihannya tersebut. Indan Nawawi salah. Waridlun Baghdad, Retl atau Kati Baghdadin ini ukuran Baghdad. Indan Nawawi, menurut pandangan Imam Nawawi, mi'atu wasama niatu wa ishruna dirhaman. Jadi Kati Baghdad menurut pandangan Imam Nawawi itu sama dengan 128 dirham beratnya. Wa arba'u asba'in dirham, ditambah dengan 4/7 dirham. 128 dirham beratnya ditambah dengan 4/7 dirham. Itu menurut pandangan Imam Nawawi. Tapi kalau kita mau simple, kita ngitung-hitungannya, 1 centak itu sama dengan 4 mud. 1 mud sama dengan 1,1/3 kati. Nah, 1.600 kati atau ritel itu sama dengan 1.200 kilogram. Nah, jadi kalau misalkan sudah 1.200 kilogram itu sudah masuk dalam hitungan wajib zakat sudah, atau 12 kuintal itu sudah masuk zakatnya, wajib berzakat. Wa fiha awizuru'i wassimari, yang dimaksud fiha di sini atau tanaman dan buah-buahan. Insuqiyat bima issamai, kalau misalkan disiram dengan air hujan, dengan air dari langit, maksudnya di sini wahwa al-mator, yaitu air hujan, wa nahwuhu, dan sejenisnya, kasalji, seperti air salju, wasayhi, dan air bendungan. Kenapa saya terjemahkan sayh di sini air bendungan? Wahwa al-ma'ul jari, yang mana as-sayh itu maksudnya adalah air yang mengalir alal ardi, ke tanah, ke bumi, bisababin, dengan sebab saddin nahri, yaitu sungainya tadi di bendung. Fayas odul ma'u alal wajhil ardi, kemudian air itu melimpah ke tanah, alal wajhil ardi, ke tanah, fayas qiha, maka dia menyiraminya. Jadi ketika bendungan itu dibuka, maka airnya tumpah seperti ini ke tanah. Maka ya dia sudah maka air tersebut
menyirami tanah. Maka di sini zakatnya, kalau misalkan seperti itu, kondisinya pengairannya melalui air hujan, kemudian air bendungan, dan lain sebagainya, yang mana itu tidak memerlukan biaya yang banyak lah ya, biaya yang besar, biaya dan tenaga yang besar di sini. Maka zakatnya adalah 1/10. Jadi 1/10 ya, 1/10 zakatnya, atau 10% kalau nggak salah. Fa'in suqiyat bidaulabin, kalau misalkan disiram dengan alat tenaga hewan, ay bidomid dal wa bi fathiha, dengan domahnya dal dan fathahnya dal dan fathahnya lam kayaknya nih. Mayudirul hayawan, apa yang diputar oleh hewan. Jadi katakanlah apa ya, kalau zaman dulu itu kan nggak ada pompa tuh, jadi semua itu digunakan oleh hewan. Jadi misalkan ada sumungur, kemudian yang mutarnya itu hewan, kayak gitu. Apa ya, dinamonya itu ya tenaganya hewan yang gunakan. Tapi kalau sekarang itu ya rata-rata pakai mesin listrik dan lain sebagainya. Nah, maka di sini au suqyat binajdin, atau binajin, atau disiram dengan pembiayaan minan nahrin, dari sungai, au birin, atau sumur, bihayawanin, dengan tenaga hewan, kabair, seperti unta, au bakorin, atau lembu, nisbul usri. Maka di sini zakatnya adalah 0,5 dari 1/10. Itu jadi setengahnya lah, 5% kayak gitu. Kalau yang sebelumnya dia tidak ada pembiayaan yang lebih di situ, nggak ada menggunakan tenaga hewan dan lain sebagainya kayak gitu kan ya, pakai air hujan sama ini air bendungan, maka zakatnya itu 10%. Tapi kalau misalkan di situ menggunakan tenaga hewan, tenaga manusia dan lain sebagainya, maka zakatnya adalah 5%. 0,5 dari 1/10. Wa fi masuqiya bima is-samai wa daulabi masalan sawaun, salah satu arba'il usri. Wa fima, dan adapun yang adapun yang disiram bimain dengan bima issamai, dengan air hujan, wadaulabi, dan diputar, dan air yang diputar oleh hewan menggunakan tenaga hewan, masalan tawaun, dengan persentase yang sama, salah satu arba'il usri, maka zakatnya di sini adalah 1/4 dari 1/10-nya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan seseorang sudah mencapai 1.200 kilogram, yang mana ininya tadi, pengairannya tadi menggunakan air bendungan dan air hujan, maka zakatnya adalah 10%. Tapi kalau dia menggunakan pembiayaan yang lain yang lebih mahal, yaitu dengan tenaga manusia, tenaga hewan, dan lain sebagainya, maka zakatnya 5%. Kalau misal ya campur lah kayak gitu, antara tenaga pakai air bendungan, air hujan, dengan tenaga manusia atau hewan, misalkan dia jaga-jaga, siapa tahu tidak ada hujan seperti itu, dengan persentase yang sama, maka zakatnya adalah 1/4 dari 1/10-nya. Seperti itu. Jadi itu tadi nisab
dan zakat yang mesti harus dikeluarkan. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah mempunyai 1.200 kilogram atau 12 kuintal, maka yang harus dizakati itu 10 atau 5%. Itu simpelnya. Kalau emas dan perak, kalau misalkan emas 20 miskol, maka 2,5%. Kalau misalkan perak itu kita mempunyai 200 dirham, ukurannya 200 dirham, maka zakatnya juga 2,5%. Itu simpelnya. Terus ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau misalkan harta yang saya dapat dari yang haram itu kemudian saya keluarkan 2,5%-nya untuk menjadi untuk mensucikan harta tersebut. Apakah boleh hal tersebut? Jadi gini, segala sesuatu yang dizakati, disedekahkan, atau yang dikurbankan, itu mesti dari sesuatu yang halal. Jadi ingat, dari sesuatu yang halal. Yang halal ini pun lagi kalau untuk zakat, itu ada lagi kategorinya. Jadi misalkan dia punya usaha ternak ini, peternakan ya kan. Yang dizakati, yang mesti harus dizakati itu adalah onta, sapi. Nah, sapi sama kambing. Kalau tidak salah kambing ya. Iya, kambing. Nah, itu ternak. Kalau misalkan ayam nggak masuk di situ, nggak masuk. Itu zakat ayam. Kemudian ada juga emas, jual beli dan lain sebagainya, itu mesti harus yang halal. Tidak bisa hasil dari judi dikasihkan sudah dihitung 2,5%, kemudian menjadi halal, itu tidak mungkin. Atau dari jualan miras yang haram-haram lah pokoknya. Itu nggak bisa dizakati 2,5% supaya dia halal, nggak bisa. Jadi apapun itu yang wajib itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang dan lebihnya ya, kalau misalkan ada kata-kata yang salah atau menyinggung hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, baik itu di konten ini atau di konten sebelum-sebelumnya. Apabila ada masukan, kritikan dan saran, silahkan diatur juga di kolom komentar di situ ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.